Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Apa kabarnya? Pada pagi kali ini kita akan bertemu kembali untuk membahas materi mengenai haki atau hak atas kekayaan intelektual. Ya, haki adalah materi KD3 yang akan kalian pelajari di saat kalian naik di kelas 11 SMK. Mungkin ada yang baru mendengar haki itu apa, atau ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya. Kita bahas bersama pada kesempatan kali ini mengenai haki atau hak kekayaan intelektual. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan yang didapat setelah kita mempelajari pelajaran ini itu apa saja tujuannya. Ya, yang pertama, peserta didik diharapkan setelah mempelajari materi ini dapat menganalisis konsep hak atas kekayaan intelektual. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan konsep hak atas kekayaan intelektual. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik dapat menerapkan hak atas kekayaan intelektual. Ya, bisa dilihat di sini hak kekayaan intelektual itu apa sih hak kekayaan intelektual? Kalian bisa lihat di situ ada gambar manusia dengan ide dan kekayaan intelektualnya, kemudian menciptakan sebuah karya atau invensi, baik berupa produk uh, dan atau proses. Kemudian dari karya ciptanya dia menghasilkan yang namanya haki atau hak kekayaan intelektual. Ya, dari gambar ini diharapkan kalian bisa menarik kesimpulan pengertian dari hak kekayaan intelektual itu apa. Sudah ada gambaran pengertiannya? Ya, kita bahas ya pengertian dari haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya atau invensinya. Ya, haki. Haki dibagi menjadi beberapa bagian. Ada hak cipta, kemudian ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, ada rahasia dagang, ada hak paten, merek, dan indikasi geografis. Dasar hukum haki di Indonesia, bisa lihat di sini. Dasar hukum haki di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Kemudian dasar hukum haki di Indonesia yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ya, kemudian yang ketiga dasar hukum haki yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kemudian yang keempat dasar hukum haki di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kemudian dasar hukum haki yang keenam di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian yang ketujuh yang membahas tentang haki di Indonesia, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ruang lingkup haki secara umum, haki dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ya, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri dibagi menjadi enam, yaitu merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, dan rahasia dagang. Bisa dilihat gambar ilustrasi di sini, ya, ilustrasi bidang-bidang haki dalam satu contoh produk. Produknya ini adalah Acer, ya bisa dilihat mereknya adalah Acer sebagai simbol dagang barang. Kemudian desain industrinya desain yang tampak atau penampilan luar pocket PC. Kemudian hak patennya adalah penemuan teknologi berupa alat atau komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Ya. Kemudian dasar letak sirkuit terpadunya atau DTLST-nya
Itu contohnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang berada di dalam produk IC dari Pocket PC. Kemudian contoh dari hak ciptanya itu adalah program komputer yang dipakai pada Pocket PC tersebut. Itu adalah contoh dari hak cipta. Ya, ini contoh ilustrasi bidang-bidang hak dalam satu contoh produk. Kemudian yang membedakan hak cipta, hak paten, desain industri, dan merek, baik dari subjek, objek, cara mendapatkan perlindungan, dan lama perlindungan bisa lihat di tabel di bawah ini. Ya, dari subjeknya hak cipta bisa dilihat dari penciptanya, kemudian paten, inventor, desain industri, ada pendesain, kemudian merek dagang itu ada subjeknya adalah pedagang atau pengusaha atau pemilik merek. Ya, yang lainnya untuk objek, cara mendapatkan perlindungan dan lama perlindungan bisa kalian lihat di tabel tersebut. Hak cipta. Ya, mungkin sebagian besar dari kalian sering mendengar kata-kata hak cipta, tapi pengertian atau definisi dari hak cipta itu sendiri apa sih? Kita bahas di sini. Definisi dari hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, konsep dasar hak cipta. Konsep dasar hak cipta di sini ada dua, yaitu hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang. Berarti konsep dasar hak cipta yang pertama yaitu hak ini didasarkan pada orisinalitas, artinya keaslian karya dan keahlian kreatif dari seseorang. Kemudian yang kedua, hak-hak kepemilikan non fisik yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Misal hak menggandakan dan mengumumkan. Itu adalah dua konsep dari hak cipta. Kemudian sistem perlindungan. Ya, di sini ada sistem perlindungan, perbedaannya sistem perlindungan dari hak cipta dan desain industri. Bisa kalian baca untuk hak cipta, sistem perlindungannya lebih bersifat deklaratif, sedangkan desain industri lebih bersifat konstitutif. Kemudian untuk hak cipta lebih bersifat otomatis sistem perlindungannya. Jadi begitu kita memiliki hak cipta, maka otomatis akan terlindungi. Sedangkan kalau untuk desain industri harus didaftarkan terlebih dahulu sistem perlindungannya. Kemudian kalau hak cipta itu bisa diperoleh setelah suatu ciptaan diwujudkan. Sedangkan desain industri hak diberikan atas dasar permohonan. Jadi bikin permohonan dulu untuk membuat hak desain industri, baru nanti akan terbit hak desain industri tersebut. Kemudian untuk hak cipta pendaftarannya itu bukan suatu kewajiban. Lingkup dan masa berlaku hak cipta. Lingkup dan masa berlaku hak cipta bisa lihat di sini, yaitu selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, kemudian selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan hak cipta tersebut. Kemudian selama 50 tahun sejak ciptaannya diketahui oleh umum. Ya, kemudian yang keempat adalah tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu ini adalah folklore yang hak ciptaannya dipegang dan dilaksanakan oleh negara. Merek. Merek adalah tanda bisa berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur yang memiliki daya pembeda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang dimasuk merek gambar dapat berupa gambar lukisan, foto, logo, atau simbol. Bisa lihat di bawah ini contoh dari merek gambar. Kemudian merek nama dapat berupa nama orang, nama badan usaha, nama kota, tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati. Contohnya bisa lihat di bawah ini. Ya, merek kata dapat berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata, kata ciptaan. Ya, contohnya bisa lihat di bawah. Kemudian berupa huruf-huruf juga contohnya bisa dilihat di bawah. Nah, ini adalah contoh merek yang berupa angka-angka. Ya, ini contoh merek yang berupa susunan warna. Ya, kalau ini adalah contoh merek kombinasi, yaitu merek yang terdiri dari gabungan atau kombinasi unsur-unsur yang tersebut di atas. Nah, merek dagang. Merek dagang apa sih itu merek dagang? Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Ada merek jasa yang kedua, yaitu merek yang digunakan pada jasa
yang diperdagangkan oleh seseorang atau bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Itu pengertian dari merek jasa secara umum. Kemudian ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Ya, bisa lihat di sini contohnya untuk barang, ya merek barang, contohnya adalah permen, permen asem, tamarin. Kemudian untuk merek jasa di bidang perdagangan atau pertokoan adalah PT Mangga 2. Nah, barang juga ada contohnya adalah kopi, kopi Torabika. Kemudian untuk jasa ini contohnya ada McD, restoran atau hidangan siap saji. Yang kedua, indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ya, contohnya ada beberapa macam, salah satunya adalah kopi gayo. Kopi gayo yang berasal dari Aceh. Itu rasanya berbeda dengan kopi yang berasal dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Ya, tadi ini termasuk ke dalam contoh dari salah satu contoh dari indikasi geografis. Kemudian contoh lainnya adalah jeruk Garut. Jeruk Garut yang berasal dari Garut. Ya, itu adalah contoh indikasi geografis atau jeruk Medan. Ya, biasanya ada tuh di toko buah yang menjual jeruk Medan, jeruknya berasal dari Medan. Atau apel Malang. Ya, apel Malang itu biasanya hanya ada di Malang. Itu adalah contoh indikasi geografis. Kemudian sekian materi kita kali ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Mungkin di minggu depan kita akan lanjutkan kembali untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Semoga kalian diberikan semangat untuk belajar di rumah aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.